Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Dan gua masih ya di Isekai Coffee ngebahas coffee shop talk. Obrolan-obrolan seputar pop culture untuk kalian otaku dan wibu-wibu akut yang ada di tanah air Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, gue mau ngingetin teman-teman untuk jangan lupa dan selalu ingat untuk like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan yang pasti follow TikTok Isekai karena sekarang kita punya TikTok ya guys. Oke, langsung aja kita mulai ke obrolan kita di hari Selasa ini. Jadi topik yang kita mau bahas adalah begini guys. Mungkin nggak sih seorang kolektor atau wibu atau otaku atau holder apapun lah kalian nyebutnya lah ya, pensiun? Mungkin nggak? Karena kan kalian pasti sering denger kan jok-jok di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, pensiun itu mitos atau pensi mitos. Mungkin nggak sebenarnya seseorang kolektor itu beneran menyatakan untuk pensiun dan berhasil? Itu yang akan kita bahas. Jadi buat teman-teman yang suka sama topik ini dan mau ikutan, langsung aja komen, langsung aja ikutan ngobrol. Jadi ntar komen-komen yang menarik seperti biasa akan kita balesin juga di YouTube. Oke, jadi kalau menurut gua ya pribadi ya, sebagai kolektor dari tahun jebot. Enggak jebot. Enak aja lu jebot. Dari tahun 90-an lah ya. Zaman gua dibeliin mainan itu bisa disebut koleksi dan menjadi kolektor atau tidak, gua nggak tahu ya. Tapi gue menyatakan awalnya gue berkoleksi itu saat gue beli GX01 Mazinger Z. Waktu itu gue masih duduk di bangku kuliah semester awal, yaitu tahun 2000-an. Memberanikan diri untuk beli Mazinger GX01 Mazinger Z. SOC ya, Soul of Chogokin ya. Minum dulu ya guys. Belum minum dari 4 hari lalu. Kasian amat pak. Tapi sebelum tahun 2000 itu, gue dibeliin terus mainan-mainan oleh orang tua gue, atau bahkan gue beli sendiri. Salah satu contoh barang yang sering gue beli adalah Gundam Muso itu yang cebol-cebol tapi yang Muso. Nah itu gue nggak tahu apakah itu sudah termasuk sebagai seorang kolektor apa tidak. Intinya dari tahun 2000 itu gue mulai beli terus. Sampai ada satu titik yang gue main nyemplung ke Gasapon. Gasapon gue banyak guys, banget. Jadi tahun 2000 itu adalah titik baliknya gue menjadi dan menyatakan diri, oke, gue mau koleksi barang ini, mau koleksi mainan ini. Waktu itu belum ada lini-linian, belum ada apa-apa. Gue belum tahu tuh yang namanya Tamashii Nation pun belum lahir, masih SOC, Soul of Chogokin. Soul of Chogokin saat itu adalah lini tertingginya Bandai. Belum ada yang namanya Metal Build, belum ada yang namanya SHF, belum ada yang namanya Figma, belum ada, itu jauh dari situ. Tapi banyak mainan-mainan lain yang sudah membuat figur-figur Mazinger waktu itu. Nah, akhiran gue mencoba mengkoleksi si Mazinger Z ini. Nah, terus karena sudah semakin banyak koleksi gue, ada titik di mana gue sudah lulus kuliah dan sudah mulai kerja. Jadi frekuensi gue untuk membeli barang koleksi itu atau kolektor itu nggak sekenceng dulu. Gue sempat kepikiran untuk kalau gue memang udah nggak beli lagi, apa mendingan gue stop aja ya gitu. Nah gue stop tuh. Ada kali 2 tahunan atau 3 tahunan ya gue nggak beli barang gitu. Maksudnya nggak beli mainan gitu. Komik tetap beli karena kan komik kan setiap hari lewat Gramedia, ada di Gramedia atau toko buku lain ya. Gue tetap beli. Tapi mainan gue ada kala-kalanya gue memang stop beli. Tapi gue waktu itu nggak tahu apakah itu yang namanya pensiun, apakah itu hanya postpone, apakah itu hanya ngerem. Nggak tahu karena gue sebagai kolektor gue sendiri. Ada temen gue satu orang, sekarang juga masih aktif dia main, tapi lebih banyak main video game. Nah tapi kita tuh bukan yang kayak zaman sekarang ada komunitasnya. Ada grupnya, grup SHF ada sendiri, grup Figma ada sendiri, grup Model Kit ada sendiri, bahkan pecah ada jadi 2, yang Federation, yang Freedom, yang apalah gue nggak tahu. Grup robot ada lagi, terus grup Dolphy ada lagi, terus grup mainan kartu ada lagi, ada Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, terus ada juga sekarang Discordnya. Zaman dulu nggak ada guys. Jadi memang bener-bener gue kalau ketemu temen gue yang sebangku kuliah itu, ya udah gue main sama dia bahas robot gitu. Memang ketemu muka gitu. Jadi gue nggak tahu waktu zaman gue postpone itu apakah bisa dihitung itu sebagai gue pensiun atau cuman ngerem sesaat doang.
Nah, tapi pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya adalah, bisakah kita sebagai kolektor atau sebagai wibu atau sebagai otaku benar-benar berhenti total berhenti gitu? Bisa nggak? Nah, menurut teman-teman yang nonton gimana? Kalau bisa, kasih tahu alasannya kenapa. Kalau nggak bisa juga kasih tahu alasannya kenapa. Kalau misalkan bisa, tapi bagaimana caranya biar benar-benar bisa berhenti total, nggak beli lagi? Gimana caranya? Apakah harus menjadi seorang minimalism gitu? Oke, gua hanya mau punya satu Mazinger, gua hanya mau punya satu Getter, gua hanya mau punya satu Sakuragi, terus dari Transformer gua hanya mau punya satu karakter doang gitu. Apakah bisa seperti itu? Rasanya nggak bisa juga, guys. Why? Kalau lu cuman per satu judul satu, ada beribu-ribu, ratus ribu judul yang harus lu kejar untuk dapetin satu itu. Ujung-ujungnya barang lu juga jadi ribuan juga. Apakah caranya berhenti menjadi seorang kolektor itu atau pensiun itu adalah menjual semua barang lu? Bener-bener dijual semua. Dijual. Mau dijual borongan kek, mau dijual ketengan kek, terus yang nggak laku misalkan dikasih ke orang kek, atau yang nggak laku ditaruh sebagai kenang-kenangan kalau misalkan lu pernah menjadi seorang kolektor atau lu pernah menjadi seorang wibu tapi lu udah pensiun. Apakah harus seperti itu gitu? Atau bagaimana gitu? Atau misalkan gini, misalkan gue stop beli nih sekarang nih. Misalkan gue bener-bener total stop beli, tapi barang gue masih ada ya, nggak gue jual ya gitu. Apakah artinya itu gue pensiun? Itu loh maksud gue. Definisi pensiun dia itu sendiri juga membingungkan. Apa yang menyatakan lu sebagai seseorang itu pensiun? Kenapa? Karena kemarin ada satu tamu isekai datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol kan. Mike, lu punya barang-barang vintage kenapa taruh di belakang? Gue bilang, gue taruh di belakang sengaja karena gue nggak mau kena direct sunlight. Soalnya namanya barang-barang tua ya, barang-barang antik ya. Kalau kena direct sunlight, stiker yang letek atau apa, rasanya gue sakit hati ya gitu kan. Rasanya kesel gitu, nyarinya lagi belum tentu dapet dan belum tentu gue sanggup gitu. Jadi sengaja gue taruh di belakang. Nah, terus dia bilang, barang-barang vintage gue rata-rata udah gue jual-jualin segala macam. Terus barang-barang yang baru-baru pun banyak yang belum dibuka, dan gue kemungkinan gue mau jual dengan keadaan belum dibuka karena gue bener-bener udah berhenti. Tapi menurut gue, dia nggak berhenti, guys. Why? Dia cuma beralih. Sekarang dia udah nggak main robot, dia main kartu. Yaitu kartu-kartu Marvel DC gitulah. Jadi menurut gue dia nggak berhenti. Dia cuma pindah lini dari robot, dari vintage ke kartu. Tapi itu menurut gue ya, gue bisa aja salah gitu. Menurut kalian gimana gitu? Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin seseorang beneran pensiun dari lahan kolektor yang dia geluti? Is it possible? Menurut lu gimana, Mat? Susah sih, Pak. Ada teman gue yang koleksi kameranya banyak, motret mah udah kagak pernah, Mat. Oh, banyak kamera kayak gue aja. Ngerakit mah udah jarang, tapi beli terus. Jalan terus. Kalau ada temen atau ada orang yang ngobrol, gue mau pensiun gitu ya, terlepas dari kita bercanda atau tidak, lu nggak mungkin berhenti, lu mah omdo, lu mah bullshit gitu. Terlepas dari itu, pertanyaan the big question is, mungkin nggak sih beneran ada seseorang yang pensiun dan beneran ya beneran nggak beli lagi gitu? Definisinya tuh gitu, nggak beli lagi. Baik barang yang masih ada, atau dijual, atau dihibahkan, atau dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, itu lain cerita. Kita nggak ngebahas ke sana. Tapi mungkin nggak sih lu sebagai kolektor bisa bergelut dalam diri lu sendiri untuk, udah gue nggak mau beli. Gue aja kadang-kadang udah ngomong gini nih, ini serius, gue nggak akan beli Mazinger lagi karena gue udah punya Mazinger terbaik. Gue udah punya Mazinger HCT. Itu Mazinger terbaik. DX Chogokin aja kalah bagus sama HCT. Jauh. Nah, tapi guys, setiap Mazinger lain keluar walaupun lebih jelek, gue tetap beli. Itu kan, jadi kan ngerasanya padahal kayak gimana ya? Kayak buat apa gue beli itu Mazinger GX Kakume Shinkai kemarin itu? Buat apa itu gue beli di saat gue sudah punya HCT gitu? Buat apa? Tapi masih aja gue beli gitu. Nah, pertanyaannya, ini buat diri gue juga gitu ya. Bisa nggak sih gue nih pensiun untuk beli barang gitu? Untuk beli barang-barang yang gue suka tentunya, yang gue cintain ya, Mazinger, Voltes, Getter, Robo, dan kawan-kawan dan lain-lainnya itu. Bisa nggak sih gitu? Nah, kalau dari teman-teman punya cerita serupa, atau juga misalkan punya temen yang berhasil pensiun, lu sudah berhasil pensiun, coba tolong ditulis di kolom komen bagaimana caranya lu pensiun. Berbagilah ke kita orang-orang ini yang pengen pensiun semua tapi selalu gagal. Ada sih Pak caranya. Gimana? Kalau nggak punya duit. Bisa pay later, men. Oh iya, pinjol ya sekarang. Iya, bisa pay later. Coba, lu mau ngomong apa lagi? Coba, kasih gua kasus. Kasih gua case, coba. Lu mau ngomong apa? Bini marah. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, hah?
Lu mau ngomong apa? Pay later. Kalau misalkan teman-teman mungkin nggak punya kartu kredit, pay later. Kalau yang punya duit coba gimana? Kartu kredit, bayar 30 hari ke depan. Dicicil lagi 6 bulan, 0%. Ayo lo gimana coba lo? Kadang-kadang nih, udah mau pensiun ya. Udah bener-bener mau pensiun. Ada lo setan yang jual murah. Mike gue lagi BU nih, Mike gue jual murah deh. Kan tai yang gitu kan? Coba deh guys. Masa iya? Lo sekarang tahu nih, di depan lo nih ada Mazinger GX45C Comic Color Version, which is itu cuma 100 pieces worldwide. Harganya misalkan nih, gue jujur gue nggak tahu harganya berapa. Misalkan harganya let's say 1 juta deh. Terus tiba-tiba ditelepon atau di WA, nih gue jual ke lu murah deh Mike, 200.000 atau 500.000. Masa lu kagak ambil? Kalau udah ada 2 pun gue ambil biar ada 3. Nah gimana coba? Jadi obrolan kita kali ini gitu aja guys. Gue cuman penasaran, apakah benar seseorang itu bisa pensiun? Apakah memang benar pensiun itu hanya mitos? Jika memang ada teman-teman kalian atau saudara kalian, kerabat kalian yang sudah berhasil dan pensiun, tolong dikasih tahu. Kalau perlu fotonya ditampilin sih. Ngolin biar kita tahu, biar kita sorakin ya guys. Jadi sekali lagi Michael raja terakhir dari Isekai. Gue mau mencari orang yang berhasil pensiun dan sudah pensiun. Kalau ada, tolong dibagi kisi-kisinya ke kita. Bagaimana caranya menjadi seorang pensiunan dan bagaimana dia bisa berhasil menjadi pensiun. Raja terakhir, sekali lagi signing out. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan follow TikToknya guys. Peace out guys. Semoga buat teman-teman yang mau pensiun beneran bisa pensiun, dan semoga buat teman-teman yang mau pensiun cobaannya tambah banyak. Peace out guys. Bye. Thank you.